pistol itu, polisi langsung mendorongnya terjatuh ke tanah. Mereka pun mulai berkelahi. Polisi baru saja akan menangkap pria itu. Pria itu membentur kepala polisi, lalu menendang kakinya, kemudian memukul wajahnya. Polisi membalas memukul, namun polisi itu dipukul dan terpental. Pria itu mengambil pisau, bersiap ingin mengakhiri semua, tapi dia malah dipukul oleh Ling. Ling pun merasakan sakit di tangannya. Ketika pria itu menarik rambut Ling, polisi itu mengirimkan sebuah tinju. Saat keduanya sedang berkelahi, tanpa sengaja polisi itu tertusuk, dan membuat keduanya terjatuh. Polisi bersiap akan memukulnya, tapi dia ditendang oleh pria itu. Saat itu juga polisi melihat pistol di sampingnya. Dia meraih pistol itu, namun ditendang oleh pria gila ini. Kebetulan pistol itu terbang ke arah Ling. Ling melangkah maju dan menendangnya kembali. Dengan cepat polisi menangkap pistol itu. Melihat situasi ini, pria itu melarikan diri. Polisi melompat dari jendela dan mengejarnya. Berlari cepat masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba di bawah kaki Ling ada sesuatu yang terjatuh. Ternyata itu patung dewa. Ling mengambil patung ini. Di saat bersamaan dia mendengar suara tembakan. Dari dalam hutan, seseorang muncul keluar. Ling pun bernafas lega. Namun polisi itu seketika jatuh ke tanah. Ling mendekati jendela dan memeriksa keadaan. Pria itu tiba-tiba berdiri dengan pisau, membuat Ling berteriak ketakutan. Ketika dia akan berbalik dan kabur, pria itu menarik rambutnya. Ling memberontak dan terjatuh ke tanah. Pria itu membidik Ling dengan senjata. Ling segera bangkit dan berlari. Pria itu pun mengejarnya. Ling berlari ke kamar dan mengunci pintunya. Dengan tembakan, seketika pintu itu rusak. Ling yang melihat situasi itu langsung melompat ke bawah. Pria itu pun ikut melompat ke bawah. Tanpa sengaja dia menginjak patung dewa itu, dan terjatuh di tanah, membuat punggungnya kesakitan. Ling berlari ke kolam renang. Melihat pria itu akan mendekat, dia langsung masuk ke dalam kolam, dan bersembunyi di dalam air. Tiba-tiba sebuah tongkat jatuh. Ternyata pria itu menggunakan tongkat, karena dia tidak bisa melihat ke dalam air. Melihat tidak ada gerakan, pria itu pun melempar tongkat kayu ke kolam renang. Setelah merasa tidak ada orang di atas, Ling yang tidak tahan, cepat kembali ke atas. Setelah memastikan pria itu telah pergi, Ling yang baru akan naik. Melihat patung dewa di depannya, tepat ketika Ling terpana, pria itu muncul dengan membawa pisau. Ling lalu buru-buru bangkit dan melarikan diri. Pria itu terus mengejarnya. Ling bersembunyi di villa tanpa penghuni. Namun karena ada jejak kakinya di tanah itu, dia mengambil koran dan naik ke atas. Setelah membungkus kakinya dengan koran, dia turun dan bersembunyi di lemari. Pria itu melihat ke atas. Belum sempat bernafas lega, seorang pria tiba-tiba jatuh. Ternyata itu adalah mayat suaminya. Ling terkejut dan menutup mulutnya. Dia lalu mendorong suaminya. Tiba-tiba seekor kecoa mendekatinya. Ling yang ketakutan mengeluarkan suara. Kebetulan pria itu mendengar suaranya. Dia pun berbalik dan turun dari tangga. Ketika pria itu mendekati lemari, kecoa naik ke kaki Ling. Ling ketakutan, mendorong lemari dan bergegas keluar. Seketika membuat pria itu terjatuh. Ling memastikan tidak ada kecoa di tubuhnya. Kemudian menggunakan patung memukul kepalanya. Setelah beberapa kali pukulan, pria itu pun tidak bergerak lagi. Ling lalu segera mengeluarkan tubuh suaminya, memeluk suaminya sambil menangis. Saat itu juga, pria ini terbangun, melihat wanita ini ada di depannya. Dia mengambil pisau dan menyerangnya. Ling yang ketakutan berbaring di tanah. Kebetulan pisau itu mengenai patung dewa. Lalu ketika dia akan menusuk lagi, Ling sudah melarikan diri. Keduanya berlari keluar. Ling berlari cepat ke halaman belakang rumahnya. Pria itu terus mengejar di belakang. Di depan Ling ada seutas kawat. Ling yang menyadari kawat itu, segera menghindar. Namun pria itu tewas karena tidak sempat menghindar. Ling melihat pemandangan di depannya. Dia berteriak ketakutan. Setelah semua tubuh mayat dibawa pergi, Ling duduk di depan patung, melihat patung itu dengan ekspresi aneh. Perlahan kecepatan mengupas apel di tangan semakin cepat, dan tidak sengaja memotong jarinya. Sikap Ling tiba-tiba berubah aneh. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhir film yang mengejutkan. Film thriller 1993. Di film ini Dahua memainkan peran psikopat. Film ini telah menjadi bayangan masa kecil banyak teman. Tapi perlu saya sebutkan lagi, tubuh Zhou Huamei selalu menarik perhatian.
Jika Anda ingin menonton film klasik, Anda boleh menontonnya. Baiklah, saya Sayu. Kita jumpa lain waktu.